Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan hadis SCADA. Kita akan melanjutkan project WPF SCADA kita. Kali ini kita akan menambahkan tema. Kita akan menggunakan library dari Material Design agar aplikasi kita tampak lebih bagus secara visual ya, lebih berwarna. Kita bisa menggunakan beberapa icon dan juga kita bisa merubah warna-warna temanya sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita mulai saja. Jadi pertama kali kita buka dulu Google Chrome. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Material Design. Buka Google Chrome, kita akan cari di sini Material Design WPF. Oke. Nah, kita klik aja yang ini, yang Material Design in xaml.net. Oke, klik here. Tampilan webnya seperti ini. Nah, untuk menggunakan tema ini, Material Design ini, jadi kita perlu copy beberapa script. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi objek-objeknya nanti bisa seperti ini munculnya. Ada juga beberapa objek yang spesial di Material Design ini, seperti ini. Apa ini adalah time picker. Lalu kemudian juga ada banyak. Nah, ini kita perlu masukkan nih ke aplikasi kita. Ini kita tidak perlu menghafalnya, kita cukup copy paste saja. Nah, kira-kira seperti itu. Mari kita buka project kita, Visual Studio. Ini dia project kita yang kemarin. Bagi teman-teman yang belum mengikuti pelajaran ini dari awal, day 1 silahkan lihat video kami sebelum-sebelumnya. Kita sudah melewati 2 hari, day 1 dan day 2, dan sekarang day 3 kita akan lanjutkan. Oke. Pertama kali kita harus pergi ke Solution Explorer, klik di sini, lalu kita klik kanan dan kita klik Manage NuGet Package. Oke. Lalu kita di browse, kita ketik Material Design. Nah, kita pilih yang ini, yang Material Design Themes. Ini ada beberapa versi. Kalau mau yang versi stabilnya, kita pilih yang stable aja. Ini stabil, yang paling terakhir stabil. Klik. Lalu kita klik install. Kita tunggu beberapa saat, dia sedang melakukan instalasi ke project kita. Jadi library-nya Material Design diinstal ke project kita. Oke, sudah terinstall. Kita bisa close NuGet-nya, lalu kita kembali ke sini, kita buka Solution Explorer dan kita buka app.xaml ya. Kita berklik. Nah, di sini yang perlu kita paste. Jadi kita kembali ke web Material Design ini, lalu kita ini sebelah sini kita copy resource dictionary sampai sini, kita copy ya. Lalu kita paste di project kita di sini. Paste. Oke. Nah, kita bisa rebuild solution. Tunggu. Oke. Kita lihat ke main window.xaml dan teman-teman bisa lihat, sudah berubah. Ini dia tema kita. Nah, teman-teman, ini kan kita dilihat sini dia warnanya itu abu ya. Nah, warnanya itu ungu. Nah, kita bisa ganti nih di sini. Cara gantinya di bagian ini, app.xaml tadi. Ini kalau teman-teman lihat, ini dia warnanya yang di sini, defaultnya adalah deep purple.
Ini teman-teman bisa ganti, misalnya kalau pengen biru atau hijau ya, tinggal klik aja green. Ini hijau berarti. Nah ininya lime-nya itu berarti ada dua jenis warna ya di tema ini, yaitu pertama primary color, artinya warna yang utama, dan accent color itu artinya warna secondary-nya. Oke. Nah kita ganti jadi green. Nah kita save. Ini kita lihat nih, nanti akan berubah langsung menjadi hijau semua. Nah seperti ini teman-teman. Oke. Kita perlu merubah beberapa objek kita perlu rubah, seperti ini tombol ya, jadi tertutupi ya, jadi nggak muncul semua teksnya. Edit jadi edit, delete jadi D doang. Nah ini kita perlu perbaiki. Kita mulai dari mungkin dari mana ya, dari tombol dulu ya, dari tombol dulu edit ini. Kita perlu perlebar, berarti kan ya, perlebar menjadi, mungkin kita pasang di 80. Nah seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan apa namanya itu, icon. Nah di material design ini ada satu fungsi yang satu objek yang bagus menurut saya, yaitu ada objek icon, pack icon namanya. Nah teman-teman bisa lihat di webnya sini, di sini ya. Nah di sini ada yang GitHub and demo, diklik saja, kita buka di link baru ya. Nah di sini paling bawah tuh ada nih material design icon ya, klik saja. Nah di sini teman-teman bisa melihat list icon yang ada pada tema material design nih, dari mulai abjad A sampai terakhir banyak. Teman-teman bisa cari di sini kalau mau mencari icon apa gitu, bisa di sini. Nanti kita praktekkan. Oke, jadi kita kembali ke project kita ini. Saya akan menambahkan icon di sini, plus gitu ya, plus itu artinya kan add kan simbolnya plus ya, tambah gitu. Nah kita mesti ganti ini nih ya, konten dari buttonnya kita hapus, lalu kita enter seperti ini. Nah di sini baru kita buat stack panel yang orientasinya itu horizontal ya. Nah di sini bisa kita tambahkan pack icon. Nah ini pack icon nggak muncul karena kita belum menambahkan, belum mengimpor library material desainnya. Jadi kita perlu menambahkan di atas ini, paling atas di sini kita perlu menambahkan. Contohnya bisa kita lihat di webnya, sini, atau di sini juga ada. Jadi nah teman-teman bisa copy bagian ini copy yang XMLNS.2 material design dan selanjutnya. Nah teman-teman bisa copy, lalu kita ke project kita dan paste di sini di bagian window ini ya, window XMLNS. Nah ini kita paste saja. Oke, kalau sudah dipaste, nanti kita kembali ke button ini, kita bisa menambahkan pack icon. Sekarang coba pack icon. Nah muncul pack icon seperti ini. Kita tab, lalu kita tentukan kind itu adalah jenis icon ya. Nah di sini mau pakai icon apa nih? Ini contohnya nih, abacus, apa ya, seperti ini. Nah nanti munculnya seperti ini, teman-teman bisa lihat, saya zoom. Nah untuk menemukan icon yang cocok dengan kebutuhan kita, misalnya kan saya mau cari yang add ya, saya akan cari di list material design icon ini, kita cari aja add, enter. Nah nanti muncul pilihannya. Oke, saya akan pakai yang ini saja, yang sederhana. Ini namanya adalah plus, jadi nama kainnya itu adalah plus ya, jadi teman-teman harus hati-hati dengan namanya di sini, plus. Nah maka saya akan kembali ke sini, saya akan ketik kainnya plus. Nah oke, kalau teman-teman ingin ada teksnya, bisa tambahkan di sini text block, text add, kita tutup. Nah seperti ini jadinya. Nah lalu ini juga apa ya, dia nggak rata di vertikalnya, kita bisa ratakan dengan menambahkan vertical optionnya
atau vertical alignment-nya menjadi center. Nah, jadi dia rata sama dengan teksnya. Oke. Kalau terlalu lebar bisa kita kurangi. Oh tuh ternyata kurang, kita set 80. Oke, cukup. Nah, sekarang kita ke bagian edit. Ini edit. Sama, kita bisa copy ini di bagian dari mulai stack panel ini. Kita copy lalu ke tombol edit. Yang isinya edit ini kita hapus. Kita enter, lalu kita paste di sini. Nah, kita harus perlebar dulu 80. Nah, lalu kita ganti teks menjadi edit. Oke, dan kainnya kita juga akan sesuaikan dengan edit ya. Itu biasanya ada simbol pensil ya. Jadi saya cari di sini, atau kalau teman-teman mau cari edit, ini banyak seperti ini, teman-teman bisa pilih. Tapi saya akan gunakan ini aja yang pensil nih. Pensil, oke. Jadi kita kembali ke project kita ketik pensil. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ke menu tombol delete, kita paste, kita ganti teks menjadi delete, lalu kita perlebar dulu. Oke, lalu kita ganti ininya, kainnya. Teman-teman bisa cari, mungkin delete itu pilihan ikonnya apa aja. Seperti ini, yang ini saya akan pakai yang ini, delete outline. Delete outline ya. Saya akan pilih delete outline. Nah ini. Nah, seperti ini. Ini gridnya perlu kita perlebar ya. Ini di kolom ini, kolom definitionnya nih dia 0,5 bintang. Ini ternyata kita kurang ya, jadi kita akan tambahkan mungkin 0,6. Nah, jadi dia lebih lebar. Oke, ini tombolnya juga ternyata kurang lebar, kita tambahkan mungkin 90 cukup. Oke, cukup. Nah, oke. Jadi add, edit, delete ini kita sekarang sudah kita tambahkan icon supaya tampilnya lebih cantik gitu ya. Nah, lalu kita ke sini, ini ada yang kurang nih, kurang lebar, ID kita ganti atau kita perlu rubah jadi 50 mungkin cukup. Oke, name, type, oke. Kemudian kita lihat di bawahnya itu ada, kita tampilkan dulu yang grid editnya, ini yang collapse ini kita set visible dulu. Nah, ini ada sesuatu yang kita rubah juga nih, perlu kita rubah. Ini tombol ini nih, tombol oke dan cancelnya nih, dia terlalu tertutupi, ada yang tutupan ya. Sekarang kita perlu ubah karena ini terlalu mepet dengan gridnya, sepertinya windownya kita perlu perlebar atau pertinggi ya. Jadi kita rubah window height-nya nih, window height-nya di sini kurang tinggi, kita tambahkan mungkin jadi 650, jadi supaya dia tidak menutupi gridnya, data gridnya di atasnya. Nah, cukup. Oke. Lebarnya juga kayaknya kita set, tambahkan sajalah jadi 900. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Ini panel yang ini kurang tinggi, kita tambahkan lah sedikit, mungkin 250. Nah, biar jadi ininya tampak. Oke. Lalu untuk bagian button oke dan cancel ini, row-nya kita tambahkan tingginya ya, height-nya kita set sini biar dia tampak, mungkin di 30 cukup. Oh, kurang, kita set 40. Oke, cukup. Oke, cancel. Oke, cukup. Kemudian kita akan set iconnya ya, iconnya kita set ini, kita paste saja, lalu kita ganti ini jadi oke. Buttonnya kita set jadi 80. Oke. Terus kainnya juga kita cari yang pas dengan oke ya, cari misalnya oke. Kalau tidak ada, coba kita pakai check, tanda checklist ya, check. Nah, ini ada yang check bold, check all, atau check biasa. Saya pakai yang ini aja, yang check biasa. Oke, saya pakai yang check ini. Untuk cancelnya
kita juga akan lakukan hal yang sama ya. Kita ganti teks menjadi cancel, lalu widthnya kita set di 80. Kurang, kita set di 80, mungkin 90. Oke, cukup. Nah, untuk kainnya kita cari di sini. Mungkin kita bisa pakai yang close, yang tanda silang gitu. Nah, ini aja yang kita pakai nih, close. Oke, kita pakai close. Nah, seperti ini. Jadi buttonnya sekarang punya iconnya, jadi lebih informatif lah. Jadi user tahu, oh ini kalau checklist, oke, kalau klik cancel lebih bagus. Oke. Kita akan set kembali ini visibility yang untuk yang panel ini menjadi collapse lagi. Oke, jadi defaultnya nggak terlihat gitu. Oke, hal yang sama juga kita bisa lakukan di bagian tag ini. Ini sepertinya kita perlu mengatur marginnya di sini agar dia tidak seperti menempel gitu. Ini mungkin bagian ini kita set 5. Atau di bagian ini kita set marginnya ya, margin misalnya 2. Jadi di sini jadi di tab control ini kalau dia sedang membuka tabnya, nanti ada kayak garis ini, garis yang diwarnai gitu. Jadi kalau saya buka tag grafik, nanti garisnya pindah ke grafik. Saya buka tag connection, nanti garisnya pindah ke tag connection. Nah, itu perlu diperlihatkan. Jadi saya perlu set marginnya, gridnya agar lihat tampak gitu. Oke, saya set mungkin 0,5,0,0. Jadi biar tampak garisnya gitu. Oke, dan mungkin saya perlu pisahkan bagian grup ini. Oke, atau bagian yang grup yang ini ya. Saya kasih margin indel 2,0,0,0, jadi agar terlihat terpisah. Nah, seperti ini. Atau mungkin kalau kurang, kita bisa perlebar jaraknya jadi 5. Oke. Oke, kita lanjutkan ke bagian tag di sini. Nah, ini teman-teman bisa melakukan hal yang sama dengan yang di bagian koneksi, tapi saya akan perlihatkan kita hanya menggunakan bagaimana kalau kita menggunakan hanya icon saja gitu ya. Nah, caranya sama sih, cuman bedanya di sini ada kita tidak perlu stack panel sebenarnya. Kita cukup copy yang untuk material design pack iconnya aja. Jadi kita copy paste. Jadi cukup dalamnya itu hanya icon saja gitu. Kalau memang buttonnya hanya ingin diisi dengan icon saja, seperti ini caranya gitu. Kalau perlu ada tooltip itu jadi kalau kita mengarahkan kursor ke button, nanti muncul tooltip ya, kayak teks kecil tuh yang menandakan button itu apa fungsinya gitu. Nah, bisa ditambahkan di sini tooltipnya. Tooltip. Nah, di sini add. Jadi nanti muncul add. Oke, nanti kita lihat ya hasilnya. Kita copy saja ini satu baris ini. Lalu ini yang bagian edit juga kita hapus ininya, lalu kita enter. Setelah kita akan ubah menjadi kainnya ya, jadi pensil. Kita samakan dengan yang di koneksi. Lalu tooltipnya kita akan tambahkan di sini, tooltip edit. Oke, bagian delete juga kita akan ubah seperti ini. Kita akan pakai delete outline ya, delete outline. Lalu tooltipnya kita set di sini, tooltip delete. Oke, save. Nah, teman-teman, nah sekarang di data gridnya nih ada yang kolomnya perlu kita tambah 50 untuk ID-nya, lalu connection-nya juga kurang nih, kita tambahkan misalnya di 120. Terlalu lebar. 110. Namanya mungkin juga kurang ya.
lalu addressnya cukup, value cukup. Oke, lalu kita ke bagian panel yang disembunyikan. Panel yang disembunyikan di sini collapse nih, kita set visible dulu. Nah, ini muncul. Lalu kita akan ubah nih tombolnya ya. Nah, tapi di sini row-nya pasti kita set dulu tingginya. Height-nya tadi 40 ya. 40. Oke, cukup. Lalu atau mungkin kayaknya sih ini perlu dipertinggi nih, ininya apa, oke, yang ini nih height-nya nih mungkin kita perlu pertinggi jadi 180. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita rubah juga ini yang ini. Oke, cancelnya kita pakai icon saja ya, jadi cukup pakai tanda icon. Cek untuk OK-nya, lalu kita tambahkan tooltip. Oke. Lalu ini cancel juga kita paste. Kita pakai yang close dengan tooltipnya cancel. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup. Kita set lagi visibility-nya ke collapse di sini ya. Collapse. Nah, simpan, Ctrl save. Oke. Nah, sekarang mungkin teman-teman penasaran bagaimana hasilnya di runtime-nya. Kita coba saja di start. Klik start. Ini seperti ini teman-teman, jadinya ini grafik kita masih kosong ya. Nah, ini tombol-tombolnya jadi sekarang ada warna dan iconnya. Ini kita klik, nah muncul. Oke, kita misalnya kita kasih nama ya. Nah, muncul seperti ini. Ini untuk tipenya kayaknya kurang lebar, jadi ada yang tertutup ya. Oke, kita bisa buka file sebenarnya kan, kita punya nih tik. Nah, ini tipenya kurang lebar, kita akan perlebar. Ini tag juga bisa kita coba lihat-lihat. Misalnya ya. Oh, ini sepertinya kurang ke bawah juga, ini kurang lebar, kurang tinggi. Ini cukup, tapi bagian tag tadi kurang. Ini kalau saya edit yang ini tuh, jadi ada sedikit tertutup huruf G nya ya, jadi sedikit tenggelam. Ini kurang lebar berarti kurang tinggi berarti. Coba kita perbaiki, kita close dulu. Jadi nanti kita perbaiki yang bagian ini ya, tipenya kolomnya terlalu kecil, lalu di grid edit connect tag juga harus dipertinggi. Oke, kita close. Kita ke sini, untuk tipenya kita tambahkan ya, data tipe ini mana ya, ini dia nih. Tipenya kita set mungkin 120, ini juga 120. Oke. Kalau kurang lebar bisa kita perlebar di kolom definition yang ini bisa diperlebar mungkin 0,7. Oke, lalu di bagian atau 0,65 biar tidak terlalu panjang. Tadi di bagian ini grid yang ini dia agak tenggelam. Kita coba lihat. Ini karena memang row-nya terlalu kecil-kecil ya. Jadi kita akan tambahkan sedikit. Ini height-nya kita tambahkan mungkin jadi 190. Biar dia lebih tinggi. Oke. Cukup. Kita set lagi visibility-nya jadi collapse. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan lagi. Kita coba buka desainnya. Oke, ini sudah muncul. Kita edit coba. Nah, ini sudah tidak tenggelam lagi nih, sudah oke lah.
tingginya udah cukup. Ini juga sudah muncul tipenya, jadi tidak terpotong. Oke, nah sekarang kita lihat ke bagian menu. Nah, ini di bagian menu ada menu banyak ya, ada new, open. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan icon ke menu-menu ini? Oke, nah kita bisa menambahkan, kita bisa pakai pack icon sama seperti di button ini. Kita bisa tambahkan di menu ini. Oke, kita close dulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita menambahkan icon ke menu. Nih, ini headernya kan file ya sekarang ya. Nanti headernya kita selain tulisan file juga di pinggir sebelah kirinya ada iconnya. Nah seperti inilah, seperti inilah nih, ada icon dan lalu teksnya ya. Oke, biar aplikasi kita makin tampak profesional gitu loh. Nah jadi kita bentar ya. Jadi yang header yang ini kita harus hapus dulu, karena kita tidak bisa kalau ada double header, definisi header itu nggak bisa kalau ada dua, jadi harus dihapus. Nanti baru di bawahnya kita ketik menu item titik header. Nah di sini kita akan definisikan headernya gitu. Nah di sini bisa berupa text block. Nah kalau text block biasa berarti kan cuman teks aja gitu ya tuh. Tapi ini tidak muncul, kenapa? Karena kita perlu mendebug dulu, membuat lagi atau mendebug ulang gitu, baru dia akan muncul headernya. Nah seperti ini. Tapi tujuan kita bukan seperti ini, tujuan kita akan menambahkan icon. Maka kita perlu membuat stack panel yang orientasinya horizontal ya. Oke, jadi kita buat stack panel, orientasinya itu adalah horizontal. Lalu baru di dalamnya ada teks, ada icon. Jadi kita akan pindahkan ini, kan kita cut, paste di sini. Nah baru di sini sebelum teksnya baru kita akan tambahkan pack iconnya, pack icon. Nah kainnya ini teman-teman bisa cari di web yang tadi. Web ini cari aja misalnya file ya. File itu ya seperti inilah. Nah kita pakai yang ada plusnya, new file ya. New file itu kan berarti ada plusnya, new file. Nah ini file plus nih, file plus outline. Oke, file plus outline kita akan pakai yang ini. Jadi kita harus ketik di kainnya itu adalah file plus outline. Jadi bedanya yang outline sama yang enggak outline itu teman-teman nih, bisa harus di rebuild lagi ya, atau rebuild juga sama nih biar nampak perubahannya. Nah jadi bedanya yang outline sama yang enggak outline itu adalah kalau yang enggak outline itu jadi ada backgroundnya gitu, kayak nah gitu penuh gitu, hitam gitu ya. Tapi kalau outline itu kita hanya garis-garisnya aja, jadi dalamnya tuh nggak ada warnanya, putih gitu. Nah oke, lalu kita perlu membuat margin untuk filenya ini biar dia tidak terlalu menempel dengan iconnya ya. Jadi kita pasang di sini margin, mungkin saya kasih 10,0. Saya pikir itu cukup ya teman-teman, 10 marginnya cukup. Nah seperti ini. Ini untuk sorry, bukan di sini, Yang file itu adalah file ini nanti dipakai untuk yang add new file di sini. Sorry. Jadi kita akan pindahkan ini ya, headernya nih, kotak copy. Kita header yang ini ya, header yang new ini kita hapus. Lalu yang tanda garis miring ini kita hapus juga, kita ganti menjadi closingnya seperti ini. Lalu kita paste. Nah ini baru kita pakai yang file plus. Ini tulisannya new file ya artinya. Tapi kalau yang file ini kayaknya sih kita nggak perlu file plus outline ya. File outline mungkin cukup, file outline. Nah seperti ini file. Oke, yang file new, file plus outline. Lalu untuk open
Kita copy saja menu item header ini kita copy, lalu di bagian header yang ini opennya kita hapus ya. Jadi ini kita hapus juga, kita close-nya seperti ini, paste. Nah kita ganti ini teksnya jadi open. Oke, untuk menu open kainnya bisa kita cari di sini. Mungkin kainnya itu kayak open folder atau apa, itu kita cari di sini yang ada opennya itu biasanya. Nah seperti ini nih, folder open outline. Oke, mungkin lebih cocok itu sih. Jadi folder open outline. Lalu untuk save, ini save ya, kita hapus headernya, lalu kita hapus juga ini seperti ini. Oke, teksnya jadi save. Lalu kainnya kita cari di sini, save. Kita akan pakai yang ini saja ya, content save atau content save outline, biar dia warnanya nggak terlalu hitam. Oke, jadi kita ketik content save outline. Oke, lalu untuk save as, kita hapus dulu header teksnya, kita hapus juga, kita tambahkan seperti ini, kita enter, kita paste, kita ganti teksnya jadi save as, dan kita ganti kainnya menjadi, kita pakai yang ini saja, save all outline ya, content save all outline. Oke, lalu untuk menu reason kita bisa pakai, kita hapus dulu ya teksnya, lalu kita paste, kita ganti teks jadi reason. Kita bisa pakai mungkin simbol seperti history gitu, history, dia ada gambar seperti jam gitu ya, kita pakai aja nih history. Kainnya kita ketik history ini. Oke, lalu untuk terakhir ya, untuk close ya, headernya kita delete, lalu kita ganti closingnya seperti ini, kita paste, kita ganti teksnya jadi close. Nah di sini atau quit juga sama ya. Nah kainnya itu teman-teman bisa pakai yang kali itu, atau kalau teman-teman pengen alternatif bisa aja sih, misalnya exit ya, misalnya ini bisa, misalnya exit run gitu, atau quit misalnya, nggak ada, atau mungkin yang shutdown itu bebas sih, ini kan ini. Nah ini power ya, atau kalau mau yang biasa ya bisa yang biasa seperti ini, close. Oke, kita pakai yang biasa aja, close aja nih, close. Oke, nah ini tidak tampak di sini, kita bisa lihat di runtime nya. Jadi kita save dulu, kita start lagi. Oke, kita lihat save. Nah teman-teman, menu kita sudah ada iconnya, jadi tampak aplikasi kita lebih menarik, lebih bagus, lebih profesional. Nah teman-teman bisa lihat sini, new-nya udah ada iconnya, open juga, save as, recent juga sudah ada. Nah untuk sub menunya saya pikir tidak perlu ya, tidak perlu kita tambahkan iconnya, tapi kalau teman-teman mau bisa aja ditambahin di sini, apa. Close-nya juga sudah. Oke, jadi itu menurut saya kelebihan dari material design itu ada iconnya. Jadi kalau nggak pakai material design ini, biasanya kita pakai gambar, jadi ada gambar kecil-kecil untuk iconnya, kita tambahkan di sini gitu. Menurut saya sih lebih mudah pakai ini material design ya, pakai iconnya gitu. Oke, kita tes ini seperti ini hasilnya. Oke, ini grafik belum ya. Oke, nah ini kita lihat teman-teman di sini untuk teks filenya tampak terlalu kecil, mungkin teman-teman bisa rubah ya ini biar lebih bagus tampaknya. Kita rubah di bagian sini, ada text file di sini nih. Kalau teman-teman lihat nih di sini ada text file. Kalau teman-teman mencari misalnya, mungkin teman-teman nggak tahu di mana letaknya karena dia nggak kelihatan, kita cari aja di sini txt file. Nah ini muncul jadi di sini. Oke, kalau untuk tes tampak hurufnya tinggal ketik aja di teksnya, bebas sembarang gitu. Nah
kita lihat hurufnya terlalu kecil, jadi saya akan coba perbesar font size-nya ya. Jadi di sini tinggal ditambahin aja font size. Nah, ini misalnya berapa? 12. Oh, 12 terlalu kecil ya, 14 mungkin ya. Lalu marginnya mungkin terlalu kurang ke tengah ya, bisa kita tambahkan, bisa jadi 20 gitu. Oke. Terus mungkin juga ininya kurang ke bawah, bisa tambahin 10. Nah, lalu selain font size juga kita bisa set foreground itu warna ya, warna dari teksnya. Set misalnya saya pengen green misalnya, biar sesuai dengan apa temanya, atau kalau nggak mau ya misalnya orange biar dia lebih nampak gitu. Pakai dark orange lebih nampak ya. Nah, oke, kita hapus lagi teksnya. Nah, kita cobalah. Terus ini juga ada tambahan di sini teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan, ini kan dia objek grid ya, di dalam grid. Ini kan gridnya. Jadi kalau teman-teman pengen bisa agar gridnya ini digeser-geser, itu bisa kita pakai namanya itu grid splitter ya. Jadi di antara dua grid ini kan ada dua kolom ya, kolom 1, kolom 2. Nah, supaya bisa digeser-geser, nah itu bisa kita tambahkan objek splitter. Jadi ini ada group box 1 ya untuk koneksi, ini group box 2 untuk header tag. Nah, di antara ini kita tambahkan splitter. Nah, grid splitter ini teman-teman. Nah, dia ada di sini nih, ada tandanya. Nah, kalau nggak kelihatan bisa kita tambah width-nya misalnya ke 5. Oh, terlalu besar, kita set ke mungkin 3 cukup ya, 3. Dan juga kita bisa set mungkin, atau ini di bagian mungkin kita pasang di warnanya juga bisa kita set teman-teman. Misalnya terlalu samar, kita bisa tambahkan warnanya lebih terang gitu ya. Background or background mungkin ke silver. Oh sorry, ini sienna, silver apa dia, atau mungkin ke gray. Nah, gray lebih tampak ya teman-teman tuh. Tapi ini dia tertutupi oleh objek group box-nya. Jadi group box-nya mesti dikasih margin. Berarti ini group box yang ini kita perlu kasih margin di bagian kanannya. Margin, jadi kalau mau di bagian kanan hanya di bagian kanan, jadi kita set yang lainnya 0, 0, 0, nah ini baru kanan nih, 5 misalnya, 5, 0. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ada pemisahnya gitu. Oke, terus yang ini sepertinya ini malah terlalu lebar ya. Mungkin ini jadi 2 aja nih. Nah, jadi si gridnya splitternya di tengah-tengah gitu. Tampak lebih bagus. Oke, teman-teman, kita bisa tes lagi nih, teman-teman. Kita save, kita start lagi teman-teman. Kita akan lihat apakah splitter kita berfungsi. Nah, ini splitternya ya. Nah, ini jadi lebih enak teman-teman. Jadi kalau misalnya kita perlu memperlebar bagian tag, ya tinggal kita geser ke sebelah kiri. Kalau kita perlu memperlebar bagian connection, kita tinggal geser ke sebelah kanan. Ini sangat dinamis teman-teman. Nah, oke, tadi kita merubah di sini ya text filenya. Kita akan coba design. Nah, ini lebih bagus, jadi lebih jelas gitu ya, tampak besar. Ini kita tambahkan juga grid splitter. Oke, kita tambahkan icon-icon di menu dan juga icon di button. Kita menambahkan tema. Kita pakai material design. Oke, teman-teman, alhamdulillah pelajaran hari ini saya kira cukup. Kita sudah belajar bagaimana menambahkan material design tema ya ke project WPF SCADA kita, menambahkan icon juga. Nah, semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan kita semuanya. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya, insyaallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.